semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Valencia Arani dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Bina Muda Wirawan Wonogiri. Nah, aku mau tanya deh, kalian pernah gak sih ngerasa kalau Tuhan tuh lagi ngomong langsung sama kita? Nah, coba deh kalian bayangin, kalau tiba-tiba Tuhan bicara langsung lewat hati kita hari ini. Seru gak sih? Nah, ini bisa kita sebut sebagai karunia nubuatan. Hari ini kita bakal bahas tentang karunia nubuat Rasul Paulus yang menjadi dasar evaluasi terhadap fenomena bernubuat di Gereja Karismatik Semarang. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, apa sih karunia nubuatan itu? Nubuatan artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan atau masa kini. Biasanya, nubuat disampaikan melalui perantara para nabi. Karunia nubuatan adalah kemampuan dari Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan atau pesan dari Tuhan, tapi karunia nubuatan ini beda ya dengan ramalan para dukun. Paulus bilang di 1 Korintus 14 ayat 3, nubuat untuk membangun, menasehati, menghibur jemaat. Jadi nubuat bukan malah untuk bikin heboh atau pecah belah. Paulus juga jelasin bahwa karunia rohani itu bukan menjadi hak milik sebagian pihak aja, tapi milik setiap orang percaya, yang artinya aku dan kamu yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini berarti bahwa setiap orang percaya pasti punya satu karunia rohani. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang pertama dan Efesus 4 ayat 7 menyatakan bahwa karunia rohani diberikan kepada setiap orang percaya. Tapi kalian tahu gak sih di Semarang sendiri? Hayo, siapa yang di sini tinggal di Semarang? Di Semarang banyak gereja karismatik yang melakukan praktik nubuatan. Tapi praktek ini dikelompokkan jadi 2 kategori. Apa aja? Yang pertama, kategori Alkitabiah dan yang ngeroh. Maksudnya gimana sih, Kak? Oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang Alkitabiah. Jadi, kategori Alkitabiah adalah nubuatan yang tentunya standar dengan kebenaran Alkitab yang menjadi dasar dari karunia bernubuat. Artinya, ketika nubuat diucapkan, maka akan melihat prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan. Contoh nyatanya, dalam persekutuan Yud, seorang anggota Yud mendapatkan nubuatan secara tiba-tiba tentang seorang wanita yang hadir di ibadah tersebut. Nah, rupanya setelah peserta itu setelah dikonseling oleh istri seorang gembala, ternyata memang benar bahwa telah terjadi sesuatu pelecehan terhadap wanita tersebut yang mengakibatkan luka yang mendalam. Dari sini terlihat faktanya bahwa pemahaman Alkitabiah ini biasanya dimotori oleh orang percaya yang memiliki pengetahuan Alkitab yang kuat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kategori yang ngeroh, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya bohong. Nubuat ini tidak dibangun dalam pemahaman Alkitab yang benar. Pemahaman ngeroh yang dimaksudkan di sini adalah di mana praktek-praktek nubuatan yang dilakukan oleh seseorang percaya tersebut didasarkan bukan dari prinsip-prinsip yang Alkitab ajarkan mengenai karunia bernubuat, tetapi berdasarkan apa yang orang tersebut anggap benar. Nah, pemahaman ngeroh ini akhirnya melahirkan fenomena yang dimana dinamai dengan nubuatan palsu. Kelompok pemahaman ngeroh ini adalah orang percaya yang gak mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Artinya, orang percaya dari kelompok ini mungkin menyukai membaca Alkitab, tetapi terkait bagaimana cara mereka menafsirkan Alkitab itu sendiri, kelompok ini menafsirkan dengan semau atau semampu mereka sendiri. Oke, sekarang udah tahu kan bedanya nubuat Alkitabiah dan ngeroh?
Nah, melihat adanya kelompok ngeroh ini, para narasumber di gereja karismatik Semarang mempunyai kerisauan yang sama terkait dengan adanya praktik-praktik nubuatan yang menyimpang dari Alkitab. Sehingga ini perlu adanya tindakan evaluasi untuk menghindari dampak buruk bagi kesehatan rohani gereja. Evaluasi yang dilakukan di sini bukan sekedar pada benar atau salahnya sebuah nubuat, namun juga bertujuan untuk mendidik orang percaya. Pentingnya sebuah nubuatan itu sendiri dievaluasi. Oke, di bagian sebelumnya tadi kita udah bahas bahwa ada dua kelompok yang mempraktekkan karunia bernubuat di kalangan gereja karismatik di Semarang, yaitu kelompok Alkitabiah dan kelompok Ngeroh. Kelompok Alkitabiah menerapkan evaluasi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip Alkitab, termasuk juga aspek evaluasi untuk menguji segala sesuatu. Kelompok Alkitabiah sangat menekankan proses evaluasi dari setiap pernyataan-pernyataan nubuat yang dikemukakan agar terjadi cek dan dicek. Sedangkan evaluasi dalam kelompok Ngeroh sangat berbeda dari evaluasi dari kelompok Alkitabiah. Kelompok Ngeroh tidak menganggap perlu untuk nubuatan atau karunia bernubuat itu dievaluasi. Jadi, kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini yaitu gereja beraliran karismatik merupakan gereja yang terbuka pada karunia rohani, khususnya karunia nubuatan untuk memperlengkapi orang percaya agar bisa membangun, menasehati, menghibur, serta mengarahkan orang percaya pada tujuan Tuhan. Namun, agar karunia ini tidak disalah mengertikan, maka dari itu orang percaya perlu memperlengkapi diri dengan memahami ajaran karunia nubuat, yaitu yang Rasul Paulus ajarkan, sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dan menjadikan alat ukur untuk mengevaluasi setiap nubuat. Nah, jadi itu tadi bahasan kita mengenai karunia nubuat Rasul Paulus yang menjadi dasar evaluasi terhadap fenomena bernubuat di gereja karismatik Semarang. Gimana? Seru kan? Dari sini kita belajar untuk lebih memperlengkapi diri dengan memahami Alkitab supaya karunia ini juga bisa menjadi berkat bagi kita maupun setiap orang percaya. Oke, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.